Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama aku Erista Maharani dari kelas BPID dengan NIM 19105002018. Nah, di sini aku akan membuat video mengenai salah satu gangguan kesehatan mental yang sering sekali tidak disadari baik oleh si penderita maupun orang-orang di sekitarnya. Nah, sebelum itu, tujuan aku membuat video ini adalah sebagai salah satu tugas mata kuliah kesehatan mental yang diampu oleh Ibu Indah Purwasi, MSI, MPSI, Psikolog. Nah, salah satu gangguan ataupun gangguan kesehatan mental itu adalah gangguan depresi. Untuk lebih lanjut mengenai gangguan depresi, mari kita simak pembahasannya berikut ini. Dalam DSM-5, depresi dinyatakan sebagai gangguan suasana hati atau mood disorder. Bagi orang awam, depresi ini diartikan sebagai keadaan emosi ataupun perasaan sedih, susah, murung, tidak bahagia, dan kehilangan kepercayaan diri serta semangat untuk menjalani kehidupannya. Dan jika berkelanjutan, perasaan ini bisa membuat seseorang itu merasa dirinya tidak berguna sehingga ia berniat ingin mengakhiri hidupnya. Jadi, depresi adalah perasaan di mana tidak ada lagi harapan, ditandai dengan kemurungan, sedih, terpuruk, putus asa, mengasihani diri sendiri, rasa bersalah yang mendalam dan berkelanjutan sehingga kehilangan minat dalam berbagai aktivitas serta menarik diri dari lingkungan sekitar. Depresi ini bisa dikatakan depresi klinis jika perasaan sedih dan semacamnya ini berlangsung sekitar lebih dari 2 minggu berturut-turut. Nah, ada pun beberapa gejala yang bisa menunjukkan atau mengidentifikasi seseorang sedang mengalami depresi. Yang pertama itu misalnya ia mengalami gangguan tidur ataupun pola tidurnya itu tidak teratur, siang menjadi malam, malam menjadi siang, ataupun dia bisa tidak tidur sama sekali selama 1 minggu. Itu merupakan salah satu keabnormalan dalam pola tidur. Kemudian ada ketika seseorang melaksanakan kegiatannya ataupun pekerjaan atau bekerja, ada penurunan dalam tingkat aktivitasnya, dalam produktivitas dan juga efisiensi dalam bekerja dan juga belajar. Kemudian kehilangan fokus ataupun kehilangan rasa percayaan diri, merasa diri itu tidak berguna dan tidak memiliki semangat hidup. Dan juga jika dilihat dari gejala sosial, maka seseorang yang mengalami depresi ini cenderung menarik diri dari lingkungan sekitar. Ada beberapa teori yang dikemukakan oleh ahli mengenai depresi ini. Yang pertama itu adalah teori kognitif. Teori ini dikemukakan oleh Beck dengan dasar bahwa suatu pengalaman ataupun suatu peristiwa itu pengalaman yang sama akan mempengaruhi dua orang dengan cara yang berbeda. Jadi setiap orang menyikapi suatu pengalaman yang sama ataupun peristiwa yang sama itu dengan cara yang berbeda. Cara pandang atau interpretasi dari kognisi yang sering keliru melibatkan distorsi negatif ataupun interpretasi dari pengalaman hidup itu bisa negatif dan juga bisa positif, tergantung dengan persepsi dan interpretasi dari orang tersebut. Jadi, depresi didahului oleh kekacauan pada gangguan pola pikiran, seseorang yang kemudian mendasari gangguan pada perasaannya. Nah, jadi depresi ini dipengaruhi oleh pola pikir individu itu dalam memandang suatu peristiwa, dalam memandang diri, pengalaman, ataupun lingkungan yang ketika ia memandang sesuatu itu tuh sebagai pandangan yang negatif, sehingga dapat membuat individu itu merasa lemah, ditolak oleh lingkungan, dan juga merasa tidak berguna. Hal ini yang menyebabkan individu itu menjadi depresi. Teori yang kedua yakni teori behavioral, di mana depresi dijelaskan sebagai akibat dari kurangnya penguatan atau respon positif dari lingkungan. Hal ini bisa diakibatkan karena adanya perpisahan, kematian, ataupun perubahan lingkungan yang tiba-tiba. Bisa juga depresi ini misalnya kurangnya penguatan ataupun respon positif dari lingkungan. Seorang ahli Homeless mengemukakan bahwa seseorang yang mengalami depresi biasanya kurang menerima penghargaan atau reward, lebih banyak menerima hukuman atau punishment dari lingkungan sekitar. Misalnya seperti ini, dalam lingkungan kerja, ketika seorang karyawan itu sudah berusaha dengan sebaik mungkin dengan sekuat tenaga dalam meningkatkan kinerja pekerjaannya, meningkatkan caranya bekerja, namun
Hal itu bukan dipandang baik oleh atasan, tapi lebih dipandang dan dirinya itu tidak mengalami peningkatan. Hal itu bisa membuat karyawan itu merasakan tertekan. Nah, kemudian ada faktor penyebab terjadinya seorang mengalami depresi nih. Yang pertama itu ada faktor fisik. Di sini faktor fisik itu seperti salah satunya genetik. Pada umumnya seseorang yang di dalam keluarganya itu teridentifikasi mempunyai riwayat gangguan depresi cenderung beresiko menderita gangguan depresi juga. Gen ini tidak serta-merta langsung menurunkan depresi tersebut, tetapi karena gen ini pembawa karakter, ketika seseorang itu memiliki keadaan atau tingkat emosional yang tidak stabil ataupun cenderung tinggi ataupun cenderung rendah, maka bisa beresiko menjadi pemicu terjadinya gangguan depresi ini. Nah, kemudian faktor yang berikutnya itu adalah gaya hidup. Seperti yang kita ketahui bahwa saat ini merupakan era globalisasi modernisasi di mana tingkat teknologi dan juga kecanggihan ilmu pengetahuan itu sudah semakin maju, membuat seorang itu menjadi malas dan merasa dipraktiskan oleh kecanggihan teknologi ini, sehingga membuat banyak kebiasaan dan juga gaya hidup yang tidak sehat. Selain berdampak pada kesehatan mental, juga berdampak pada kesehatan fisik, misalnya kepada kesehatan jantung yang memicu adanya penyakit fisik yang serius, sehingga membuat seseorang itu bakal terkejut dan merasa tertekan, kemudian merasa hilang kepercayaan diri serta semangat hidup karena hanya didiagnosis memiliki penyakit yang serius karena gaya hidupnya tadi yang tidak sehat, sehingga membuat tingkat stresnya itu menjadi tinggi. Nah, akibatnya itu mengganggu pola tidurnya, kemudian ia makan makanan yang sembarangan, sampai mengakibatkan seseorang itu menderita gangguan depresi. Kemudian ada faktor karena obat-obatan terlarang, karena telah terbukti dapat menyebabkan depresi. Zat kimia dari nafza ini akan mempengaruhi zat-zat kimia yang ada di otak ketika seseorang itu telah kecanduan narkotika. Hormon noradrenalin itu akan berkurang ketika seseorang itu mengalami depresi. Senyawa serotonin itu yang mengatur emosi dan mood, sehingga membuat seseorang itu menjadi kehilangan kendali atas dirinya sendiri, otaknya error karena sering sekali mengkonsumsi narkoba ataupun kecanduan narkotika ini. Kemudian ada faktor psikologi. Yang pertama itu ada faktor dari kepribadian. Aspek kepribadian di dalam diri seseorang itu dapat mempengaruhi tingkat depresi. Untuk orang-orang yang memiliki kepribadian yang tertutup, konsep diri yang rendah, merasa dirinya itu selalu tidak berguna, konsep diri yang negatif, kan, pesimis, itu cenderung lebih risiko mengalami depresi. Tipe orang yang tertutup. Jadi ketika dia ada masalah, dia ada problematika, itu dia tidak menceritakannya kepada siapapun, hanya dia pendam. Sama seperti ketika kita menumpuk sampah, itu ya 1, 2 masih oke, 3, 4 mulai tercium baunya, 5, 6, 7, 8 lama-lama kita sudah tidak tahan dan itu sudah meledak, baunya itu sangat-sangat menyengat. Nah, seperti itu juga ketika seseorang yang memiliki kepribadian yang tertutup, 1, 2 masalah dia simpan sendiri, oke, dia diam, dia tidak bercerita kepada siapapun, 2, 3 masalah, 4, 5 sampai banyak sekali masalah yang dia pendam, itu membuat dirinya itu tertekan, fisik mentalnya itu tertekan karena masalah yang tidak dia ceritakan tidak bisa dia selesaikan, ataupun dia tidak ingin meminta bantuan kepada orang lain, hanya dia pendam untuk dirinya sendiri. Yang kedua itu ada faktor pola pikir. Psikiatri Amerika Aaron Beck menggambarkan pola pemikiran yang umumnya negatif membuat seseorang itu rentan terkena depresi. Memandang sesuatu itu secara negatif, melihat diri sendiri itu secara negatif, sering sekali menyalahkan diri sendiri, bahkan ketika tidak bisa menyelesaikan masalah itu, yang dipikirannya itu hanya kematian ataupun bunuh diri sebagai jalan keluar untuk menyelesaikan masalah. Kemudian ada stres. Stres di sini bisa diakibatkan misalnya kejadian traumatik yang terjadi di masa lampau. Pengalaman traumatik itu masih membekas dan
perasaan-perasaan atau kejadian-kejadian yang terjadi di masa lampau itu masih terus menghantui dirinya setiap saat, setiap malam ketika dia ingin tidur ataupun ketika dia bangun tidur. Perasaan itu masih menghantui dirinya sehingga membuat mentalnya itu tertekan, lagi-lagi mentalnya itu tertekan sehingga memicu terjadinya gangguan depresi ini. Kita mulai masuk kepada pembahasan terakhir, yang ini mengenai cara mengatasi depresi ini. Yang pertama itu adalah pencegahan, yakni pertama menghindari kebiasaan menyendiri, mulai bersikap terbuka, mulai mencari hobi ataupun mencari kesenangan lain yang bisa membuat kita itu mendistract pikiran kita agar tidak selalu memikirkan hal-hal negatif ataupun hal-hal buruk yang pernah terjadi di diri kita. Kemudian buatlah hidup itu lebih sederhana. Kemudian ada berolahraga secara teratur untuk menjaga fisik dan juga mental kita agar selalu tetap prima dan juga sehat. Konsumsi makanan-makanan yang bergizi dan juga seimbang. Kemudian ada hindari mengkonsumsi alkohol ataupun obat-obatan terlarang. Ada beberapa alternatif terapi yang bisa dilakukan. Yang pertama itu adalah melalui psikoterapi. Kemudian ada cognitive behavior therapy, ada problem solving therapy, di mana kalian akan dibantu mencari jalan keluar atas masalah yang kalian tumpuk di dalam diri kalian. Kemudian ada interpersonal therapy, ataupun bisa juga mengkonsumsi obat antidepresan sesuai dengan petunjuk ataupun anjuran dari dokter maupun psikiatri Anda. Menurut saya gangguan depresi ini harus segera diatasi ataupun harus segera Anda sadari, karena dari gangguan depresi ini akan memicu gangguan kesehatan mental lainnya seperti ya gangguan bipolar ataupun gangguan DID ataupun yang disebut dengan timbulnya alter ego ataupun kepribadian ganda, karena pengalaman traumatik yang tidak diselesaikan menyebabkan seseorang itu mentalnya menjadi tertekan. Jadi menurut saya itu tadi, gangguan depresi ini bisa menjadi gerbang ataupun pintu pembuka untuk gangguan kesehatan mental lainnya ketika gangguan depresi ini tidak diatasi dengan segera dan juga dengan baik dan benar. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ataupun saya berikan sedikit informasi mengenai gangguan depresi ini. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf dalam penyampaian informasinya. Jika ada yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau menonton video saya. Sampai jumpa.